Pemirsa, aturan mengenai ambang batas atau biasa disebut dengan presidensial threshold terhadap calon presiden yang tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk sebagai masyarakat dinilai memiliki unsur kapitalisasi pemilu. Untuk itu, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar diskusi sekaligus menyatakan dukungannya untuk penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam penentuan perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR atau DPRD. Ketentuan ini pun pertama kali diterapkan pada pemilu 2009. Threshold sendiri merupakan persyaratan minimal dukungan yang harus diperoleh parpol untuk mendapatkan perwakilan yang biasanya dilihat dari persentase perolehan suara pemilu. Dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur bahwa parpol harus memiliki 20% kursi DPR atau setara dengan 25% suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung capres dan cawapres. Syarat tersebut yang diadopsi dari pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut telah menyebabkan rakyat tidak bebas memilih karena pilihannya yang menjadi terbatas. Beberapa tokoh pun kembali melakukan judicial review pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya MK telah menguji pasal tersebut dan hasilnya tidak sesuai harapan. Beberapa tokoh pun masih mempunyai beberapa keyakinan bahwa perjuangan konstitusi harus dilakukan. Untuk itu, Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar diskusi sekaligus menyatakan dukungannya untuk menghapus ambang batas capres. Hadir beberapa tokoh, salah satunya adalah Denny Indrayana, Guru Besar UGM. Denny menghimbau agar lebih cepat menangani gugatan tersebut karena banyak pihak yang menunggu hasil dari penghapusan ambang batas capres. Saya tadi sudah jelaskan bahwa MK sebenarnya punya hukum acara yang sangat cepat mengantisipasi sesuatu yang urgent. Pasal 459 Undang-Undang MK mengatakan kalau ada yang urgent bisa diputus pada hari itu juga. Bahwa faktanya kemudian sekarang belum diputus sudah hampir 2 bulan sejak kami masuk ke 3 bulan ini, ya itu pertanyaan kami juga. Kenapa demikian? Karena mestinya ini urgent tentang calon presiden ini. Kan pendaftaran sudah tanggal 10. Saya pernah bilang, MK pernah memutus capres yang digugat almarhum Presiden jujur itu 5 hari. Syarat KTP menjadi verifikasi itu 12 hari. Jadi kalau ini sudah 2 bulan belum diputus, ya pertanyaan besar. Padahal kalau dibilang ini kan perkara baru didaftarkan, tapi sudah 10 kali diuji. Jadi bagi MK sih sudah argumen sudah banyak sekali. Mereka tidak sulit untuk memutuskan cepat. Saya tidak ingin mendesak nanti menjadi tidak menghormati MK, tapi menghimbau kebijakan MK lah supaya kemudian melihat ini sebagai yang urgent. Apalagi kalau ada informasi yang akan diputus juga itu adalah perkara terkait jabatan wapres. Urgensitasnya di mana, Pak? Bisa dijelaskan lagi nggak? Loh, kalau kita bicara kondisi politik kekinian, ini ditunggu sejak dimasukkan sudah banyak yang nunggu terkait dengan apakah dikabulkan atau tidak. Berarti kan akan memungkinkan munculnya capres-capres alternatif dengan adanya presidensial threshold yang dibatalkan. Jadi orang berpikir 10 Agustus sudah dekat nih batas akhir pendaftaran. Mestinya itu bisa diputus sebelum itu dong, supaya kemudian bisa membantu masyarakat punya alternatif, punya pilihan-pilihan yang lebih terbuka, tidak hanya disodorkan pilihan yang barangkali tidak semua cocok kan gitu. Daniel Anzar Simanjuntak sebagai Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah juga ikut bergabung mengugat pasal tersebut karena menurut Daniel dengan adanya ambang batas, masyarakat khususnya hak pemilih pemula akan kehilangan pilihan-pilihan calon capres atau cawapres. Bagi pemilih-pemilih pemula, misalnya di Muhammadiyah kan banyak pemilih-pemilih pemula. Mereka dipaksa untuk ikut ambang batas 20% ini pada saat mau pilih presiden. Jadi gini, jadi kita tidak punya kesempatan pemilih pemula misalnya itu suara mereka itu tidak menjadikan syarat untuk capres. Kenapa? Karena yang digunakan syarat dari capres suara 2014. Artinya hak pemilih pemula itu sudah dirampas sejak awal. Yusrina Nurul, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.